Welcome, Mai. Selamat datang. Thank you. Selamat datang. Suara gua jelas nggak sampai sono? Jelas. Wih, kalau tadi sama Caca kan dekat gua, sama-sama Jakarta. Ternyata sampai Batam juga jelas ya. Kalau sini jelas nggak? Jelas ya? Jelas banget. Ini hari yang melelahkan ya buat lu ya. Tadi pagi teman-teman masih ngerti ya. Ini kita terhormat sekali karena tadi di hari yang sama Pak Damai tadi sharing itu jam 10 di Aini Agency ya. So, ya, Mai, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Ini lu ngobrol-ngobrol sama gua ya, bukan sama bukan sama audience, sama gua santai aja. Gua lihat di Sunday Punch lu dan udah dengerin lu berkali-kali sharing lah ya, tapi di sini banyak, gua yakin banyak dan lebih dari separuh dari yang hadir pada hari ini. By the way, ini tulisannya 650 orang, tapi nggak 650, Mai, karena ada 2 kantor yang melakukan nobar, nonton bareng di kantor gitu ya. Di Bali sama di Surabaya ada 2 kantor, di MRT Vision dan MRT Phoenix itu nonton bareng. Jadi nggak pakai satu Zoom. Nggak pakai banyak Zoom, pakai satu aja. Mereka nonton di layar lebar, terus juga ada beberapa komsel di MRT Jakarta yang nobar juga. Jadi sebenarnya ini gua dengar tadi 1.000 orang ini di siang hari ini ya. Nah, Mai, teman-teman semua kalau toh udah pernah dengar, rasanya perlu dengar sekali lagi ya, cerita lu gimana sih? Lu tuh background apa kok bisa join Prudential? Dan pada waktu itu tentu beda sama sekarang gitu ya. Lu di Batam dan setahu gua leader lu di Jakarta. Gimana ceritanya, Bos? Gini, Bos, thank you ya, Pak Martinus, udah bisa percaya sama saya itu kongko-kongko kita. Hari ini, mudah-mudahan kongko kita itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang MRT ya. Pasti. Santai aja, Mai. Oke, yuk, gimana? Ya. Terus sebenarnya waktu pertama saya join di Prudential itu tidak sengaja. Boleh katakan terjebak. Ditipu lah. Rasanya ya. Jadi teman SD saya itu ajak saya ke Jakarta. Habis itu singkat cerita pertama-tama itu diajak ke Stadion Senayan. Masuk ke satu seminar, saya tak tahu dia itu seminar. Dia suruh saya bayar tiket 425.000. Saya sangka dia itu tahu saya hobinya badminton, jadi dia suruh saya nonton badminton. Jadi masuk sana, terjebak multi level gitu loh. Tahun 2001 itu toh? Iya, 2001. Jadi gue bilang, aduh bos, gue bilang janganlah ajak orang kayak gini, wak paling gak suka multi level, bilang itu jangan ajak gue. Kalau bayar 450.000 itu pasti LS namanya, Leadership Seminar. Senayan kan? Senayan ya. Dia bilang, oh paling gak suka lah, itu jangan ajak orang gini lah, oh gak sekolah lah ajak orang kayak gini, gak mau. Ya. Jadi dia ajak POP, habis itu dia bilang besok ada lagi, ajak saya ke Prudential lagi. Aduh, pusing lagi. Gue bilang, Prudential itu apa? Apa tuh Prudential, nggak ngerti apa-apa. Oke, pada waktu itu saya jujur, saya latar belakang saya S3, syukur sempat sekolah ya. Syukur sempat sekolah. Tapi sekarang join di Prudential, syukur tamat di Prudential, jalannya juga S3. Syukur sekarang sukses. Jadi di Prudential S3 juga. S3 juga. Ya. Jadi waktu itu saya latar belakangnya itu saya sebelum join di Prudential saya punya toko 2. Tokonya 2 ada toko baju fashion dari barang dari Hong Kong, dari Jakarta, dari Singapura, dari Bangkok, dari Medan. Income saya tahun 2001 itu udah 20 juta per bulan net ya. 20 juta per bulan net loh. Sudah potong gaji, potong uang sewa, semuanya net. Jadi waktu itu saya udah punya cita-cita mau mendapat 100 juta per bulan. Dan waktu itu saya grosilnya ke Batam. Tanjung Pinang orang nggak kenal. Tanjung Pinang itu kota kecil. Jadi orang nggak kenal kota Tanjung Pinang. Orang taunya Batam. Gitu loh. Jadi padahal saya kota kecil bisa sampai barang ke toko kota besar Batam. Jadi intinya adalah saya ekspansi, saya bisa grosir ke Batam, berarti saya punya cita-cita mau ekspansi di 3 toko lagi di Batam. Dan saya punya cita-cita mau dapat omset saya toko itu 1 toko 20 juta per bulan. Jadi dari 2001 saya punya cita-cita mau dapat 100 juta per bulan dan income saya waktu itu 30 juta per bulan. Oke. Setelah itu saya sudah planning, sudah tinggal actionnya. Jadi saya dibawa BOP sama teman saya.
ya di Jakarta BOP. Yang membuat saya tertarik adalah saya udah hitung loh, saya buka toko 2 udah dapat 30 juta. Habis itu saya mau ekspansi 3 toko lagi, dapat income-nya 1 toko 20 juta, total 50 juta, 100 juta. Jadi saya ketemu Prudensia di BOP, saya melihat itu dulu UM ya, jadi sama dengan sekarang AAD. Saya lihat itu kalau seandainya saya AAD, jadi saya cerita sekarang ya, AAD, UM itu dulu 21%, sekarang AAD 22,5%. Saya melihat kalau saya naik AAD, saya dapat operating 22,5%. Wah, ini saya klik di situ. Kalau saya buat 3 toko lagi, seandainya 3 toko itu rugi, kita kan pasti maunya untung, tapi kita harus siap-siap rugi. Jadi saya prediksi bisi itu ada untung dan ruginya. Saya pikir-pikir kalau seandainya saya rugi, 2 toko untung, 3 toko rugi. Wah, masih rugi loh. Jadi saya melihat jenjang karirnya Prudensia, dari agent naik ke AAD 22,5%, ya dulu UM ya, 21%. Naik UM, saya bisa dapat operating 21%. Wah, enak banget. Saya jual grocery-nya nggak dapat 21%, payment 10%. Habis itu saya naik UM 21%, saya lihat ini. Kalau saya naik UM, saya rekod 50 agent. 49 agent itu gagal, 1 itu sukses. Saya masih untung. Tapi kalau saya jual gross sale, saya untung 10%. Kayak tahu-tahu yang ada berapa orang yang tidak bisa bayar utang saya rugi loh. Ya. Dan saya Intinya, melihat itu intinya teman-teman, intinya Pak Damai ini mau kasih tahu bahwa kalau buka toko, 5 toko, ada untung, ada yang rugi. Jadi masih untung pun akan untungnya berkurang. Tapi kalau di Prudential, itu ada untung atau nggak ada untung, bukan rugi. Ya, lanjut, Mai. Lanjut. Jadi saya melihat itu kalau saya buka 3 toko lagi, saya 3 toko rugi, saya ada 2 toko untung, masih rugi loh. Ya. Tapi kalau saya di UM, saya rekrut 50 agent, 1 agent sukses saja, PCC atau bisa promosi, saya ada untung, ada rugi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prudensia. Prudensia ada untung, ada rugi, di bisnis lain ada untung, ada ruginya, gitu loh. Tapi lu kan di Batam, Mai. Di Batam atau Tanjung Pinang waktu itu? Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Lu di Tanjung Pinang. Lu di Jakarta kan dibawa ketemunya itu BOP maupun ke Senayan itu kan di Jakarta. Ya. Berarti leader lu orang Jakarta dong. Gimana lu jalan awalnya? Di Jakarta pertama-tama jujur pernah saya di Jakarta, saya di BOP satu hari, habis itu saya pulang ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang saya nggak ada leader, nggak ada kantor. Ya. Jadi saya sendirian, nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya asal. Dulu juga nggak ada Prufos, Mai. Nggak ada Prufos, nggak ada apa-apa, semua nggak ada lah. Pokoknya semua saya ambil kertas sendiri, cerita sendiri, prospek sendiri. Jadi saya sebelum join di Prudensia, saya punya income 3 juta. Handphone saya itu 300.000. Sekali saya join di Prudensia, komisi saya punya komisi 67.500. Handphone saya 3 juta. Bengkak. Jadi lu telepon, maksudnya Pak Damai ini telepon prospek teman-teman, bayar pulsa handphone 3 juta sampai 3 juta, tapi komisi 67.500. Lanjut, Mai. Handphone saya paper itu bukan telepon nasabah, waktu isi SPJ. Waktu saya prospek closing nasabah mau ngerti, saya nggak ngerti isi SPJ, saya telepon pada itu saya. Dulu SPJ kan begitu banyak. Saya telepon, ini gimana isinya, saya telepon ke saya cara isi. Jadi saya waktu isi SPJ buka telepon, nasabah ngomong apa, tanya apa, saya isi apa. Itu bengkak loh. Setelah itu saya satu nasabah mau closing, satu nasabah itu butuh 10 hari baru bisa closing isut. 10 hari baru saya kirim. Pertama saya prospek jelasin. Saya itu mereka mau dia prospek, saya nggak ngerti komputer. Oke, saya nggak ngerti proposal. Dia mau saya WA. Dulu nggak ada WA. Dulu kayaknya apa tuh pager. Pager itu. Jadi ini pager. Saya kasih tahu dia namanya segala macam dia pager saya. Saya tulis di kertas. Pakai 2-in-1 juga ya. Dulu 2-in-1. Nah ini premi kamu berapa, manfaat kamu apa-apa. Nah itu mereka mau, saya belum tanya lagi sama leader. Mereka mau, leader saya baru kirim SPJ. SPJ saya isi, baru kirim lagi. Ini butuh kira-kira seminggu lah, kalau closing satu case. Kedua, nggak ada kantor. Semua orang nggak ada kantor.
yang lucunya satu poin adalah saya nggak ada kantor, saya prospek nasabah. Nasabah bilang, kantor kamu di mana? Gua Terus bingung. lu jawab apa? Pertama bingung. Dalam hati gua kantor gua di mana ya? Gua nggak jawab apa-apa. Gua bingung. Habis itu di dalam hati gua kantor saya di mana ya? Jadi saya orangnya lebih agresif lah ya. Jadi saya bilang, Pak, waktu itu kan bilang banyak orang beli asuransi di Singapura. Ya, saya juga pernah beli asuransi di Singapura. Jadi saya tanya dia, Pak, Bapak, saya tahunya Bapak pasti beli asuransi di Singapura. Bapak tahu kantornya Singapura itu di mana nggak? Pasti kayaknya saya pernah beli asuransi di Singapura kan? Kayak saya referensi dia beli waktu itu. Jadi saya referensi dia beli asuransi Singapura itu dia beli. Habis itu saya di agent, saya prospek dia. Pak, Bapak beli asuransi di Singapura, Bapak tahu kantornya di mana nggak? Nggak tahu juga kan? Kita dijemput agent, jemput makan, habis itu ke kantor, habis itu tantangan, habis pulang. Selama ini lu tahu nggak kantornya di mana? Dia bilang nggak tahu juga. Nah udah. Jadi dia tanya, jadi kantor lu kamu di mana? Kantor saya di mana-mana. Dia bingung. Kok lu kantornya di mana-mana? Kantor saya adalah kantornya. Itu kalau mau tahu kantor di mana, Anda telepon saya datang. Ini kantor saya, kantor service. Jadi saya langsung bilang kantornya di mana-mana. Wow, Oke. Jadi yang saya mau pesan pada teman-teman, dulu saya susah banget loh jadi agent jujur. Dealernya nggak ada, komputer nggak bisa. Oke, dia di Jakarta, saya di Tanjung Pinang, nggak ngerti apa-apa. Yang penting saya kerja keras. Saya tipe kerja keras membuat sukses, bukan saya kerja pintar. Saya bukan orang pintar. Gitu loh. Jadi agak sulit dibandingkan sekarang ya. Tapi gue rada gak setuju kalau dibilang saya orang kerja keras, tapi saya nggak pinter. Nah, gue nggak setuju. Pinter itu relatif. Pinter dalam hal apa ya? Nanti teman-teman akan dengar bagaimana pinternya Pak Damai. Oke, ada yang mau dilanjut dulu nggak, Mai? Sebelum gue lanjut, ada lagi nggak? Itu ya jujur susah banget. Jadi pertama-tama saya jadi agent diusir. Dan juga jujur saya orang yang cukup terkenal di Tanjung Pinang, katakannya adalah sebagai pengusaha yang sukses. Saya udah income 3 juta per bulan dan tokonya nggak banyak. Saya berkata toko saya top 5 orang terkenal, pengusaha toko baju yang terkenal. Jadi pertama-tama saya pergi prospek, saya diusir. Diusirnya gimana? Dulu kan ada training cara prospeknya, ada training cara jualan kan. Saya cuma di sana, dulu usianya 50 kita pakai angka, sekarang usia 50 kita pakai koko ya, beda ya. Dulu kita pakai angka mau beli asuransi nggak? Langsung dia angka itu marah. Langsung dia bilang, kamu pergi matilah. Wah jujur, Anda bisa bayangkan kalau saya punya income-nya 3 juta per bulan dan juga salah satu cukup terkenal pengusaha yang terkenal. Kalau Anda seperti saya, pertama kali itu saya ingat pertama kali. Saya tanya angka mau beli asuransi nggak? Dia mau usir. Pertama kali diusir. Dia bilang, kamu pergi mati loh. Wah marah banget jujur. Marah banget. Tapi dalam hati wah marah. Tapi muka saya tidak senyum. Makanya kita jadi agent asuransi harus sekolah S3 juga. Senyum, sabar, syukur. Senyum, sabar, subur. Syukur, ya. Jadi saya marah, dalam hati wah senyum. Saya tanya, Uncle itu, Uncle kenapa kamu marah wah mati? Kamu sumpah mati? Dia bilang, kalau kamu agent asuransi, datangnya pasti sumpah orang mati. Daripada lu sumpah mati, gua sumpah lu dulu, lu pergi matilah kamu. Jangan jual asuransi ke sini, langsung diusir. Hanya gara-gara nawarin asuransi. Ya, Anda bayangkan kalau seorang bos cukup terkenal dan income-nya 3 juta di tahun 2001 dibandingkan sekarang itu 100 juta per bulan loh. Diusir loh. Pertama kali loh. Prospek pertama kali diusir loh. Kira-kira Anda perasaannya gimana? Wah yakin Anda kalau Anda 100 orang, 99 orang itu muntaber. Tapi kenapa kalau lu bilang kan orang-orang yang lain pasti muntaber. Muntaber itu maksudnya mundur tanpa berita, teman-teman. Ya. Udah berhenti aja. Tapi kenapa lu melanjut? Karena menurut saya itu ini adalah satu bisnis. Dan menurut saya itu bisnis itu nggak gampang. Oke. Mai, nanti lu cerita soal bisnis nanti ya. Oke, gua lanjut dulu. Ini ceritanya lu jalanin sejak lu join itu, kemudian lu kan mesti jadi double job dong, punya toko sama jalanin Prudential. Toko itu bertahan sampai kapan? Apa lu sambil begitu terus sampai sekarang atau gimana itu sejak 2001? Waktu pertama kali saya melihat itu sistem Prudential bagus sekali, jadi saya komitmen mau sampai UM. Dan saya komitmen mau sampai UM dan komitmen harus sampai income 3 juta per bulan di Prudential.
Supaya sama dengan Supaya income saya tadi. tinggalkan bisnis saya. Ya. Jadi saya tahun pertama tanggal 20 Maret saya join. Saya bulan ke-11 saya sudah sampai MDRT, sudah sampai UM. Wow. Dan case saya itu satu case cuma 350.000, yang paling tinggi 2 juta. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Nah, jadi saya kejar, kenapa saya mau kejar? Saya melihat itu kalau saya UM, saya bisa dapat off trading 21%. Jadi saya anggap saya jual grosir. Sudah UM saya jual grosir, saya nggak mau jualan lagi gitu loh. Kira-kira gitu loh. Jadi Dan saya mau tokonya dapat 30 juta kan. Itu pada akhir tahun, kenapa saya bulan 11 saya udah nggak itu. Karena 2 bulan 11 saya bisi toko baju itu ramai. Toko baju saya sebulan itu, jujur ya, waktu itu sebulan itu bisa turun 100 juta. Pada waktu Imlek. Jadi saya waktu Imlek Desember Januari itu biasa buka jam 8 sampai malam jam 11 jam 12. Jadi saya kasih goal saya pribadi bulan 3 sampai bulan 11 goal saya udah selalu selesai. Dan puji syukur Tuhan berkati, anugerah Tuhan semuanya tercapai. Income saya 25 juta di provinsi dan saya udah promosi UM. Jadi udah nggak urus toko ya? Habis itu saya tinggalin toko. Langsung toko itu saya take over kepada saudara. Toko itu sekarang masih ada. Di handle sama saudara, bukan lu punya lagi. Bukan handle, jujur ya. Kasih udah. Karena kakak kandung, jadi saya kasih dia aja. Oke. Jadi bukan toko lu lagi lah sejak saat itu ya? Oh, nggak mau lagi. Capek. Nah, Mai, lu kan join tahun 2001. 2002 lu naik UM. Ya toh, gua pernah dengar. Oh, Jakarta berarti ya? Jakarta. Saya Cacia selisih seminggu. Cacia masuk seminggu, saya baru masuk. Oh, lu join beda seminggu sama Cacia. Oke. Ya. Gimana cerita lu kan fasih sama Cacia? Jadi saya dimasukin ke training door to door, ya. Door to door itu saya pas pasangan sama Cacia. Cacia orangnya baik sih, jujur ya. Sampai sekarang saya anggap itu dia guru gua gitu. Saya selalu respect dia guru gua. Ya. Jadi saya orangnya kalau orang pernah tolong saya itu saya ingat terus lah. Selama-lamanya saya ingat. Jadi saya sangat respect dia, dan juga waktu itu lucunya saya nggak gitu bisa bahasa Indonesia. Dulu bahasa Indonesia saya itu kamu nggak bisa dengar, bos lu nggak bisa dengar bahasa Indonesia. Karena saya sekolah di ngerti yang nggak bisa, denger bisa. Terus. Saya sekolah di Tanjung Pinang, sekolahnya itu di sekolah tuh nggak pernah bahasa Indonesia gitu, jadi bahasa Indonesia nggak kaku. Oke. Jadi ditemani sama Cacia, saya prospek. Singkat cerita dia prospek, habis itu giliran saya prospek. Saya orangnya lebih berani gitu loh, nggak tahu malu lah, nekat lah, nggak tahu malu lah, ngomong kasarnya ya. Jadi saya lebih berani, saya masuk aja. Saya cerita saya cerita. Di mana itu? Di mana? Di Ciding Timur, showroom mobil. Oh, showroom mobil, oke. Jadi saya masuk, singkat cerita saya prospek, saya cerita, saya nggak ada training kayak sekarang ya, langsung tanya mau beli asuransi nggak gini gitu. Kemarin tuh emang Pak Ali gitu. Saya udah cerita panjang lebar, habis itu saya penutupnya saya bilang, untuk asal itu cewek itu. Saya tanya, Bu, Ibu ngerti ya apa yang saya cerita, dan Ibu mau beli asuransi sama gua nggak? Bahasanya tidak sejauh ini ya. Langsung dia ibu itu bilang apa? Kamu dari Cina totok mana ya? Kok bahasa luar ngerti? Apa yang lu ngomong itu sama sekali saya ngerti loh. Dia bilang nggak ngerti apa-apa. Langsung gua tarik Cacia. Cia, lu tolong bantu gua deh. Lu nggak bilang gini, Mai, lu nggak bilang gini. Jangankan ibu, gua sendiri yang ngomong aja gua nggak ngerti. Terus lanjut. Saya tarik Cacia bantu prospek. Habis Cacia bantu saya prospek, Cacia listnya kasih saya list nama kan. Saya bilang, Cia nggak usah lah, mau pulang Tanjung Pinang closing. Ceritanya closing. Nggak ada closing, dapat data aja, dapat data. Kan kita yang pokoknya latihan mental, dapat data aja. Jadi kan dari komitmen kan, Cacia kalau dapat, Cacia punya dapat obatnya. Jadi Cacia kasih gua bilang udah, nggak mau lah.
nggak di Jakarta, lu follow aja kasih lu. Ternyata itu nasabah itu jadi nasabah Cia dan bosnya itu jadi adanya Cia. Mai, Orang kantor itu sebelum jadi lu lanjut, adanya Cia. ya akhirnya jadi, gua tahu, akhirnya jadi leader dan jadi AD-nya Caca itu ya, Ya, nasabah itu. ya Mai, di gua mau tanya ini satu hal yang menarik, teman-teman juga mesti ngerti gini lah. Lu tuh bos zaman itu ya, walaupun itu skalanya toko, tapi gimana pun lu bos. Lu gaji pegawai tau di toko, ya, di Batam. Lu belain naik pesawat ke Jakarta untuk tujuan training. Terus habis gitu, lu harus canvassing. Bos ini pergi canvassing begitu. Kok mau lu, Mai? jujur makanya mindset-nya beda. Mindset Hmm. asuransi, mindset sebagai karyawan atau bisnis per bisnis Oh, beda. oke. Nanti itu ya. Nanti kita. Oke. Gua langsung cerita aja. Tapi berkat kegigihan lu ya, teman-teman semua, gua rasa juga belajar banyak di sini ya. Gua nggak ngerti ya kalau kayak gini-gini dianggap nggak pelajaran, ya nggak ngerti. Itu mungkin bedanya sama gua gitu. Kalau gua setiap kali dengar sesuatu gini, gua jadi belajar sesuatu gitu loh. Gua dapat sesuatu. Nah, 2001 akhirnya lu jalanin ya, yang lu cerita naik UM, lu capai MDRT juga ya, Maya? Tahun MDRT. pertama ya? MDRT, ya itu mungkin teman-teman nggak heran lah ya. Pak Damai cukup dikenal, pasti juga kenal banyak orang yang oke, tapi orang udah dengar sendiri ya, Pak Damai closing nggak ada yang gede-gede gitu loh, nggak ada gede-gede banget, ratusan ribu sampai mentok 2 juta tadi kalau nggak salah gua dengar. Ya. Nah, kemudian tokonya berani ditutup, berangkat ke Jakarta itu pakai pesawat ya teman-teman ya, bukan berangkat pakai Zoom gitu. Pakai pesawat, bayar tiket pesawat pulang pergi, hotel udah pasti, ya belain untuk belajar, dan akhirnya bisa promosi. Tahun depan 2002 lu adalah UM, lu seangkatan sama Caca ya toh. Ya, Dia ya. adalah top UM nasional akhirnya. Waktu di Award Night tahun 2003, dia adalah top UM nasional dan Agency of the Year ya. Berarti kalau Agency of the Year kan mempromosikan, pasti ada yang dipromosiin ya toh. Omset juga bagus, jualan dia juga bagus ya. Dan kalian berdua naik SUM di tahun yang sama 2003, betul ya, Mak ya? Ya, ya. 2001 agen, 2 adalah UM, 2003 adalah SUM. Dulu teman-teman namanya Senior Unit Manager SUM. Nah, gua nggak mungkin lupa nih. Tahun 2003 punya achievement itu award night-nya di 2004. Nah, itu adalah award night pertama kali gua. Ya, gua pertama kali ikut award night, duduk di belakang gitu ya. Gua baru tahu ternyata Star Club itu cuma kayak gitu ya. Kirain kita hebat, kita dapat ke Praha, dapat terhormat, duduknya agak di belakang. Di situ gua lihat di award night itu ya, top UM nasional waktu itu Denny ya. Top SUM itu teman-teman supaya tahu, top SUM pada waktu itu Pak Damai. Damai. Berarti tahun itu lu ngalahin Caca. Betul ya? Karena kalian satu angkatan naik bareng gitu loh. Bisa ceritain nggak ke gua, ke kita-kita semua, kok bisa itu? Lu top SUM pada waktu itu dengan berapa UM di bawah lu sih? Kok bisa jadi top SUM dan omsetnya berapa waktu itu, Mai? Zaman itu. Kok saya dari agent naik ke UM, kan standarnya 300. Ya, lu berapa? Saya 1,2 M. Ya, 4 kali lipat tuh ya. Habis itu SUM kan ke ke UM ke UM ke SUM. 500. Ya. Oke, saya 7 M. Nah, UM ke SUM. Ya. Bukan SUM. Bukan 1,7 lu, Mai. UM kan cuma direct unit. Putus ya koneksinya nih. Putus koneksinya, Mai. Lu jangan ngomong dulu. Nggak denger ini. Ya, teman-teman sambil menunggu Pak Damai tersambung kembali, teman-teman lihat ya, belajar sesuatu bahwa background-nya dia gitu ya. Kemudian visi yang jelas dan keputusannya untuk full time itu boleh dibilang full time ya, walaupun bukan join sebagai karyawan, dia punya toko tapi tokonya itu udah dihibah ke saudaranya dia. Dihibahkan, diserahkan gitu aja. Dikasih begitu aja karena keyakinan seperti yang dia sharing ya. Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Tapi satu hal yang menarik yang saya mau dengar dari Pak Damai adalah dia satu angkatan nama Cassandra yang pada waktu itu adalah seorang Agency of the Year dan top UM ya. Jadi artinya waktu UM sama-sama UM, Pak Damai ini omsetnya kalah sama Cassandra.
terbukti top UM nasional itu adalah Cassandra Farrell, bukan Damai ya. Tapi tahun depannya Pak Damai ini memenangkan sebagai top SUM nasional. Yang saya mau dengar adalah bagaimana itu bisa terjadi ya, supaya teman-teman bisa belajar sesuatu dan teman-teman itu tidak menganggap wah ini kok gua masih kalah kalau sama si ini gitu ya. Nggak ada alasan untuk itu. Kita mau belajar dari beliau. Belum tersambung, Led? Ya, bentar Pak. Ya, santai-santai. Oke. Dan teman-teman, ya ini orang-orang yang kita akan tampilkan hari ini, mereka ini sudah eksistensinya panjang di bisnis ini. Ya, kalau enggak, kita nggak bawa di acara khusus seperti ini loh. Saya aja yang baru 18 tahun di industri ini. Ya, saya angkatan 2003. Pak Damai dan Cassandra ini 2001. Persis 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun di bisnis ini. Ya, kebetulan saya join di Maret. Ini Cassandra dan Damai juga semuanya di Maret. Mereka hanya beda, katanya beda 10 hari tadi ya. Join Cassandra hanya 10 hari sebelum Damai join ya. Jadi saya 18 tahun di industri ini dan saya aja masih merasa perlu belajar gitu ya. Saya mengajak teman-teman semua di MRT untuk memiliki satu spirit rendah hati. Itu penting sekali. Karena saya bolak-balik bicara tentang sukses itu adalah gagal yang tertunda. Kesuksesan adalah kegagalan yang tertunda. Bukan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dan seringkali yang menghanyutkan dan menjegal seseorang itu adalah kesombongan. Manakala kita sudah merasa sombong, merasa pinter, nah kita akan terkejut kemudian bahwa ada orang-orang yang angkatannya belakangan yang akan nyalip, yang akan jadi lebih baik gitu ya. Maka kita harus terus mengupgrade diri, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada ya. Dunia ini kan berkembang terus. Termasuk tadi semoga teman-teman belajar banyak dari sesinya Bu Cassandra ya. Bagaimana dia dulu bekerja keras sekali ya. Sekarang dia adalah pekerja pintar, work smart ya. Dan dia adalah orang yang gampang beradaptasi dengan adanya perubahan. Saya berharap teman-teman semua tidak punya penyangkalan diri. Menyangkal satu realita, satu keadaan bahwa zaman berubah. Cara yang bisa membuat kita berhasil di tempo kemarin-kemarin belum tentu efektif untuk tempo sekarang. Kita mesti banyak belajar dari siapapun, ya. Termasuk misalnya jangan menganggap misalnya, oh Pak Damai ngomong nggak cetok ini bahasa Jawanya ya, nggak cetok ini gimana dia bisa sukses, ya. Tapi teman-teman bisa lihat kenyataannya nggak seperti itu, ya. Jangan kita underestimate orang. Ya, yang saya berharap nanti teman-teman bisa lihat buah pikirannya. Saya akan bertanya banyak kepada Pak Damai supaya teman-teman tahu di balik kata-katanya yang mungkin sebagian teman-teman belum bisa nangkep dengan jelas, tapi teman-teman akan melihat sebuah sosok yang smart, ya, yang cerdas, yang pandai membuat analogi-analogi dan berani ambil keputusan. Ya, dan konsistensinya luar biasa. Saya yakini itu, ya. Tapi saya mau kupas lebih banyak pada sesi siang ini. Bagaimana, Led? Masih ada kendala? Kantornya mati lampu, Pak. Oh, itu penyebabnya. Ya, jadi lagi diiniin. Ya, sebetulnya lebih aman di rumah, Bang ya. Wi-Fi-nya juga lebih oke, ya. Gak apa-apa, kita tektok aja. Saya kan termasuk moderator, sudah ditampilin di flyer fotonya. Jadi kalau mau tanya-tanya sama saya, boleh deh sambil nunggu Pak Damai, daripada saya kelihatan nyerocos sendiri begini. Oke, Leonie, Lucky? Ya, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau disampaikan, feel free, santai aja. Cek. Oke ya, suara saya masuk ya. Oke teman-teman, sambil menunggu Pak Damai karena ada sedikit halangan. Nah, ini moderator kita, founder MRT Group. Kalau teman-teman mau bertanya langsung, silahkan. Ini kesempatan momen yang langka sekali. Betul banget. Jadi teman-teman harus benar-benar menggunakan momen ini ya teman-teman ya. Oke, dipersilakan untuk Udah ada, bentar. Lucky, dirimu bertahan di panggung, saya akan melihat pertanyaannya.
Ya, Ya itu Pak Damai Untuk- pasti cari tempat lain lah. Kalau enggak dia pulang, pasti ada wifi kok di tempatnya dia. Tadi dia pikir di kantor. Kadang-kadang saya juga berpikir Oh, kantor reconnecting. itu oke. Sorry, Belum sorry. masuk. Ah, udah Oh, masuk. sudah masuk. sudah. Sorry, Oke, itu mati tahan. lampu. Nih, Mati lampu, sorry ya. Santai, Kantor pas santai. mati lampu. Ya, It's okay, Go. Ya, oke. Yang penting ini, Boleh Mai. silahkan dilanjut, Suaranya Martin dan jelas. Pak Damai. Ini masih di Ya. kantor toh, Mai? Di kantor, ini pakai tab saya, pakai handphone. Wow. Ya, santai nggak apa-apa. Oke, Mai, balik lagi tadi ke pertanyaan tadi. Jadi 2003 gua hadir di 2004 gua hadir di Award Night itu top UM waktu itu Denny, ya. Tahun lalunya kan Caca. Harusnya logikanya Caca itu top leader, bukan top leader ya, Agency of the Year, top recruiter. Pasti promosi juga banyak gitu ya. Dan 2002 kelihatannya kan faktanya kan lu kalah. Top UM-nya kan Caca. Apa sih yang menurut lu yang membuat lu jadi top SUM tahun 2003? Dan omsetnya berapa itu waktu lu SUM? SUM naik AM. Tadi gua koreksi dikit soalnya gini, Mai. Soalnya gini, yang tadi lu cerita 2001 lu 1,2 kan? Betul nggak? Ya. Itu kan agen. 2002 lu tuh UM. UM kan cuma ada direct unit. Gak mungkin dong lu 7M. Nah, itu dari agent ke UM 1,2. UM Ya. ke SUM 2,1. Nah, itu 2,1. Nah, terus 2003 lu kan SUM. Nah, ini yang tahun gemilang buat lu ya. Lu menang top SUM. Itu yang 7M ya, betul ya? Itu 7M ya, Maya? Iya, 7M. Nah, jadi lu dari 1,2, 2,1 terus lu jadi 7M. Itu waktu itu gimana ceritanya sih kok lu bisa menang sama Caca sih? UM lu berapa waktu itu? UM saya itu 3, sama Wan 1, 4. Kita 4 leader aja. Oke, jadi 1 SUM bersama 3 UM. Omset Iya. berapa tadi? Itu 7M. 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 Ya. Ya jelas kalau lu 7M ya berarti Caca di bawah 7M lah ya. Nah itu yang gua tanya gimana? Tadi lu sempat exit, gua ngomong sama teman-teman semua untuk semangati teman-teman, jangan kita ngomong bahwa belum apa-apa kita pasti kalah dari si A dan seterusnya. Gimana tuh ceritanya? Jadi 2003? sebenarnya kalau dari Caca ya, dulu jujur deh saya bersaingan sama Caca, saingan sehat, saya selalu patokan Caca. Ya. Saya anggap tuh Caca orang pintar. Jadi saya selalu buat contoh itu saya lagi main basket. Caca itu pandai main basket, dia lempar 10 masuk 1. Ya. Habis itu dia lempar 10 masuk 1 dia pulang. Tapi saya nggak tahu apa, saya lempar 50 masa nggak masuk 1 pasti bisa masuk 1 dong. Ya. Nah, setelah itu saya udah mulai lempar, saya nggak ngerti apa-apa, saya lempar 50 bola basketnya masuk 1 dong. Nah, Caca itu 10 masuk 1 pulang, 10 masuk 1 pulang. Saya lama-lama lempar 50 pasti ujung-ujung dapat 5 dong. Ya. Pokoknya lu lempar lebih banyak lah gitu aja. Nah, pasti itu banyak. Jadi saya lebih giat dan mungkin Caca itu jujur itu saya thank you sama Caca juga itu dia karena dia pas waktu itu dia hamil. Jadi saya bilang sama Caca itu sebenarnya itu ini piala itu SMA punya lu. Jadi yang saya mau pesan pada teman-teman, kalau Anda pintar jangan berhenti. Yang Anda sok-sok pintar harus berhenti, masih dikejar sama orang kerja keras gitu loh, kira-kira gitu. Ya. Jadi orang pintar itu jangan malas gitu loh, menurut gua. Tapi kalau Caca itu bukan malas, Caca itu pas itu hamil, dia selalu saya waktu pasti itu selalu menurun lah. Pasti menurun selalu bilang sama Caca, lu ini piala SUM punya lu kok bukan punya gua. Gara-gara lu hamil lu gak mau kejar, gua kejar lu. Ya tapi kan kalau SUM kan bukan direct unit, Mai. Kan juga ada UM di bawahnya. Dia bersama UM-nya, lu beserta UM lu. Ini kerja kolektif lah, bukan kerja lu sendiri, bukan kerja Caca sendiri. Tapi whatever, itu luar biasa tahun itu, Mai. Yang itu nggak mungkin lupa karena itu award night pertama gua. Kalau tiap award night tuh lihat para pemenang, tatapan mata gua itu lihat orang di panggung, dengar suara, kepingin tahu ini siapa orangnya gitu ya. Dan top UN pada waktu itu adalah Denny, gua masih ingat ya. Top SUM-nya lu dan pada waktu itu Agency of the Year-nya adalah Limlisya ya. Bener toh? Ya. Gua nggak mungkin lupa lah kalau kayak ginian. Jangan-jangan gua malah lebih ingat dari lu. Jadi yang saya bisa pesan ya, bos, ini yang saya bisa tangkap itu adalah bahwa dulu kan tidak seperti kita. Sekarang itu ujungnya lebih gampang kita monitornya agent kita, UM kita, leader kita.
CC itu waktu itu kan kita sistemnya kayak seperti ini, ada training, harus ada BOP, sistem kantornya bagus-bagus. Ya, pasti itu personanya tas pada agent sama reader. Jadi waktu itu mungkin itu sistemnya kita nggak sehebat sekarang ya. Di kantor kita agensi semua masing-masing sudah ada sistem training gitu loh. Jadi semua harus tas sendiri. Jadi waktu itu mungkin Cia itu lagi hamil, dia nggak bisa tes dia punya agent atau punya reader. Tapi saya tiap hari ketemu agent saya, ketemu reader saya. Tiap hari ya tuh? Iya. Termasuk sama UM lu ya berarti? Iya, termasuk. Saya punya habitnya adalah saya tiap hari prospek. Saya pilih prospek, kalau ada prospek saya cari nasabah yang sudah closing. Gak ada lagi saya cari agent. Saya rekrut agent. Gak ada agent saya cari agent. Gak ada agent saya cari leader. Jadi setiap hari saya mau proses, intinya harus ada produktif dengan bisnis potensial. Ya, lu pasti prospek, artinya cari calon klien setiap hari. Kalau nggak ketemu klien atau nggak ada janji temu, lu cari calon agent, lu ngerekrut. Kalau lu atau lu ketemu sama agent, kalau lu nggak ketemu agent nggak ada yang bisa temuin, lu cari leader lu gitu ya? Iya. UM lu itu ya? Iya. Oke. Nah, pokoknya nggak boleh kosong dengan kegiatannya potensial. Yes, lu totalitas lah menurut gua ya, itu jangan bilang piala ini sebetulnya bukan buat lu, enggak lah, menurut gua lu layak banget lah ya atas apa yang sudah lu lakukan. Nah, Mai, tahun 2004 lu kan jadi AM tuh. Nah, lu jadi AM, kemudian award night-nya di 2005. Lu sebagai top SUM dengan 3 orang UM kuat menurut gua ya, kalau sampai top SUM dan lu omset 7M itu zaman dulu, teman-teman. Zaman tahun itu. Kalau zaman sekarang itu 7M itu bisa 15M ke 20M gitu loh kira-kira ya. Nilai uangnya. Tolong teman-teman bedain ya. Beda zaman ini. Nah, pada waktu Award Night 2005 gua adalah top UM, Mai. Ya. Top SUM-nya Denny. Pada waktu itu, jujur, gua berharap kita bisa satu panggung. Gue berharap top AM-nya lu. Soalnya tahun lalunya kan lu top SUM. Tapi itu tahun itu lu nggak menang. Ya, yang menang siapa itu? Bukan Caca pula itu. Caca juga nggak menang gitu loh. Yang menang tim ya kalau nggak salah yang menang. Gimana ceritanya itu, Mas? Ada pengalaman apa yang lu bisa share ke kita? Jujur itu kan saya orangnya nggak ngerti. Jujur saya orangnya nggak ngerti sistematis semangat lah. Saya punya kerja dan kerja. Jadi pada bulan Desember paling ingat ya, itu bukan menjelekkan ya, bukan ya kalah atau tak kalah gitu. Desember itu pada waktu Desember itu sudah mau tutup API apa tuh closing kita mau closing. Ya oke. Si Timothy telepon saya, sisa main seminggu aja. Nah, dia telepon saya, "Mai, lu API-nya berapa? Grup lu API-nya berapa?" Langsung saya on the spot bilang 14M. Langsung dia langsung oke ya, tutup telepon. Besok dia tuh AM, bukan tuh AM. Ya, makanya waktu itu adalah award night. Ya, itu adalah top of the top pertama yang gua raih pada waktu itu, yang gua berharap satu stage sama lu. Akhirnya tim ya yang jadi top AM. Itu lu omset berapa tadi? 14M ya. Tapi untung lah masih untuk AM region. Ya, itu pastilah. Jangan-jangan selain top region, kalau misalnya ada ranking 2 ya lu lah pasti top AM-nya. Top AM ranking 2. Tapi kan ranking 2 nggak ada ya. Pemenang kan cuma satu aja ya. Yang saya di telepon saya nggak tahu apa-apa. Langsung biar jadi top AM. Oke. Nah, Mai. Ini pelajaran buat teman-teman sekarang. Pada waktu lu top SUM, itu kan yang namanya SUM, itu adalah seperti sekarang AAD, betul nggak? Iya. Sorry, adalah AD. SUM itu AD sebetulnya. Bukan AM loh. Yang AD itu bukan AM, SUM. Jadi pada waktu Pak Damai ini sebagai seorang AD, ya SUM kan AD sekali lagi, omsetnya 7M. Nah ini satu pembelajaran buat teman-teman semua, khususnya AD-AD baru di sini. Bagaimana bisa 7M? Nggak mungkin kalau 7M direct unitnya Pak Damai sendiri. Berapa banyak agentnya mesti gitu yang dibina. Itu terjadi karena Pak Damai punya 3 orang UM. Ya, jadi seperti kalian naik AD, punya 3 AAD. Skala omsetnya, ini pelajaran ya buat teman-teman semua yang mau
para AD ya yang mau ngejar top AD segala macam. Ya, ingat Pak Damai itu SUM adalah AD. Tahun depannya beliau menjadi AM. AM itu AD1. Jangan AM sama dengan AD. AM itu AD1. Omsetnya 14 M. Teman-teman. Jadi AD yang mempromosikan AD, Pak Damai beserta dengan AD-AD-nya, ya kalau sekarang ini adalah top AD on AD itu namanya. AD on AD. Ya, jadi AD beserta direct AD. Ya, jadi pada waktu itu AM beserta direct SUM-nya 14 M. Ya. Itu satu hal yang luar biasa. Dan kemudian singkat cerita, lu mendirikan Prudamai kan? Iya. Boleh cerita nggak di balik nama Prudamai itu apa sebetulnya, Mai? Ada, ya tentu saja tahu lah itu nama lu. Tapi gua rasa, gua termasuk yang nggak sependapat sama William Shakespeare. Shakespeare itu bilang apa arti sebuah nama? Gua bilang enggak. Nama itu nggak main-main. Ya, kayak gua bawa nama MRT itu ada makna yang teman-teman tim juga tahu lah. Singkatan itu mengandung arti apa dan akhirnya itu jadi mimpi besar kita. Ya, kalau toh akronim dipas-pasin dengan nama, tapi kan tidak kita pakai nama itu, bukan. Gitu ya, bukan karena expose nama kita, tapi ada makna. Nah, boleh cerita nggak kalau Prudamai apa? Prudamai itu sebenarnya ada kepanjangannya dan juga ada story-nya. Kalau ada slide bisa kita lihat, boleh, Mai. Prudamai itu apa? Oke, saya keluarkan slide ya. Itu sebenarnya ada cerita pribadi saya. Boleh katakan itu kalau mau maaf ya, kalau Anda melihat itu sekarang saya sukses, jangan melihat sekarang saya ini loh. Mestinya tahunnya sebelakang saya itu sebelum saya sukses itu saya lakukan